Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya sahabat MDH. Pada kesempatan kali ini, admin akan mengajak Baraya untuk mengenali salah satu makam ulama dari Sukabumi. Beliau adalah Syekh Muhammad Hussein sekitar 300 tahun yang lalu. Beliau adalah putu Syekh Abdul Muhi Pamijahan dan keturunan Syekh Syarif Hidayatullah Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita Baraya ya. Di sore hari ini alhamdulillah sekarang sedang berada di wilayah Sukabumi ya, bertepatan di daerah Sukaraja, Koben Pedes. Nah Baraya, kita juga pada saat kali ini akan memperkenalkan salah satu makbaroh alim soleh, alim keramat yang kurun, secara kurunnya itu sekitar kurun 300 tahunan. Alhamdulillah ya, subhanallah. Ini hampir satu kurun di atas pengerasa Mama Gentur katanya. Itu. Namun memang sekarang ini kita juru kuncinya barusan kita cari, ternyata beliau lagi keluar, jadi kita tidak bisa mengekspos cerita secara langsung. Tapi kita juga sudah ngobrol-ngobrol dengan orang-orang sekitar. Ternyata ini salah satu gurunya daripada pengerasa Mama Gentur. Subhanallah ya. Dan jadi eyangnya Mama Gentur juga pernah sering ziarah ke sini. Nah Baraya, alhamdulillah kita sekarang bisa terus mengupdate tentang tempat-tempat ziarah yang mudah-mudahan banyak manfaatnya. Dan Baraya juga yang mau ziarah ya, silahkan tinggal datang saja, karena insya Allah tempat-tempat ziarah yang diupdate ada tempat-tempat ziarah yang mempunyai silsilah yang jelas ya. Nah sebelumnya Baraya kami juga mendoakan mudah-mudahan Baraya yang menonton di video ini mendapatkan keberkahan khususnya daripada alim soleh yang akan diziarahi pada saat ini ya, dan diberikan kelancaran dari rezeki dan selalu diberikan sebuah kesehatan, karena minggu-minggu ataupun bulan-bulan sekarang ini cukup lumayan ya cuaca, yang sehingga banyak juga orang-orang yang pada sakit. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah ini salah satu tempat penyimpanan motor, kendaraan, karena mobil Baraya tidak masuk ke sini ya, lumayan agak jauh juga dari pangkalan mobil, di tempat penyimpanan mobil. Nah ini kita sekarang akan masuk dulu ke tempat parkir motor, ataupun di sini Baraya banyak juga yang sering beriadoh. Riadoh itu melaksanakan puasa, menyendiri, tidak masuk ke keramaian-keramaian, dan berzikir terus sesuai arahan-arahan yang ditujukan oleh gurunya masing-masing. Bacaan-bacaan apa yang akan dibaca pada saat riadoh ini. Nah ini Baraya, ini adalah tempat mushola sementara dan bisa juga untuk dijadikan untuk nginap ataupun mondok di sini. Karena dalam kondisi riadoh kita juga dituntut untuk selalu sederhana. Nah, kalau untuk masak ya Baraya, kita juga disediakan di sini. Ini adalah tungku di mana kita bisa masak dengan seadanya sesuai dengan kapasitas perlengkapan yang kita bawa. Tapi untuk kastrol, untuk katel semua ada di sini insya Allah. Ini kolamnya juga sangat indah sekali ya, nikmat. Jadi kita untuk cuci piring dan beres-beres di lingkungan air sangat nikmat sekali di sini. Nah Baraya, jadi kalau mau ke sini ini disediakan ya kopi ataupun air panas ya, minimal untuk kopi kita ngambil sendiri. Dan ini untuk bayar parkir di sini sih ilasnya kita mau berapa saja, yang jelas adalah kontribusi untuk pembangunan, karena di sini juga insya Allah sedang dibangun masjid yang sangat luar biasa, sangat besar sekali. Jadi kalaupun yang mau ziarah dari mana saja ataupun mau sambil riadoh di sini, tempatnya itu sangat nyaman sekali. Nah, kita lanjut. Ini adalah masjid yang sedang dibangun oleh panitia di sini.
sangat megah sebenarnya, hampir 2 tingkat ya, dengan biaya anggaran ya lumayan lah, sangat luar biasa. Nah, Baraya, kita juga akan mengenalkan dulu tempat-tempat yang ada di lokasi ini sebelum kita masuk ke Makbaroh ya. Nah, di sini juga ada sebuah tempat riyadoh yang masih diperuntukkan kepada yang mau ziarah ke sini ya, Baraya. Nah, sebenarnya memang ketika kita melaksanakan ziarah kemana-mana, tempat-tempat ziarah itu selalu sunyi ya, mungkin karena auranya yang sangat luar biasa dan tempatnya ya memang jauh dari keramaian, sehingga kalau kita untuk bertafakur, untuk mengamalkan amalan-amalan khusus, bacaan-bacaan khusus, sangat cocok di tempat-tempat riyadoh seperti ini, Baraya. Nah ya, ini memang kalau ke dalam dikunci, mungkin ini khusus juru kunci ya. Dan ini juga untuk kita ngobrol kalau seandainya kita ada teman-teman dari luar. Dan WC juga di sini sangat lengkap, jadi kalau seandainya kita sedang melaksanakan bacaan-bacaan sehingga ada hajat ya, kita nggak usah harus keluar dulu jauh-jauh, jadi disediakan di tempat yang sangat dekat sekali. Nah, ini Baraya adalah masjid ya. Masjid itu adalah tempat sujud, di mana manusia berpasrah diri saat dirinya mengaku sebagai hamba Allah ya. Jadi harus berpasrah diri di setiap waktu yang Allah tentukan, khususnya di waktu yang 5 waktu itu. Nah, ini sangat luar biasa, Baraya, sebab ini betonnya juga beton ukuran sekitar 30 ataupun 40 ya. Dan ini batanya juga pakai bata merah, dan lihat atasnya juga pakai spandek yang sangat luar biasa. Maka anggarannya cukup dahsyat. Maka kalau Baraya mau menitipkan ataupun mau bersedekah untuk kelancaran masjid, tinggal datang saja langsung ke panitia, Baraya ya. Jadi kita tidak memberikan sebuah rekening dan sebagainya, takut ada kesalahan, jadi langsung datang saja ke sini, karena ini pembangunan kayaknya sekarang sedang dihentikan. Wow ya, sangat luar biasa sekali, Baraya. Ini masjid sebagai tabungan amal saat kita lagi di dunia, dan akan kita nikmati setelah kita nanti berada di akhirat. Nah, Baraya, ini di sekelilingnya, di sekitar Makbaroh pengarsa Kiai Muhammad Husain ini sangat nyaman sekali sebenarnya. Jadi ini ada tempat pengajian khusus ya, mungkin untuk pelaksanaan haul ataupun untuk acara-acara tertentu. Jadi ataupun untuk yang membawa jemaah banyak bisa untuk beristirahat di sini. Dan ini juga disediakan aqua ya untuk berziarah, dan ini juga nominal harganya udah disediakan 2.500. Kenapa kita mau aqua saat ziarah ini, Baraya? Saat kita melaksanakan ziarah ya memang ada baiknya kita membawakan sebuah air, karena air itu mampu menyerap sebuah bacaan-bacaan dan hajat-hajat yang kita baca, sehingga ketika kita bawa ke rumah itu air bisa kita nikmati oleh keluarga. Dan mudah-mudahan, Baraya, berkah daripada air yang kita bawa saat kita melaksanakan ziarah ya, Allah menitipkan ataupun menurunkan sebuah rahmat apa saja, kesehatan, kelancaran lewat air tersebut. Ya, tidak mustahil Baraya. Nah, ini juga bagian daripada tempat pemakaman mungkin keluarga atau alim soleh atau siapa ya. Itu kita akan melihat dulu ke sini sampai habis, teman-teman. Jadi sebenarnya kita saat kita mereview tempat-tempat ziarah, ternyata di Jawa Barat itu sangat banyak sekali ya. Ini kita baru masuk ke keluar daripada Cianjur, yaitu wilayah Sukabumi, Baraya. Karena kalau kemarin kita lebih fokus di Cianjur. Nah, kalau kita ngelihat batu-batu seperti ini,
ini bisa memperlihatkan, melambangkan ini ahli kubur di atas ratusan tahun baraya. Ya, karena udah berserakah, sudah tidak menentu tempatnya, mana nisannya, mana makbarohnya, bahkan ini sudah saling menumpuk. Jadi ini menandakan ini sangat lama sekali tempat ziarah di sini. Nah, yang kita maksud itu ada di dalam Syekh Muhammad Hussein ini. Beliau ini adalah kurun 300 tahun, salah satu ulama pembuka Sukabumi katanya. Ya, karena versi itu sangat banyak sekali, dan beliau juga katanya masih sekurun di atas ramanya Syekh Tubagus Bakri Sempur. Subhanallah ya. Dan kita juga nanti akan bisa melihat silsilah di sana karena kita ziarah udah duluan, jadi kita mereview belakangan ya. Mudah-mudahan dengan ziarah kita bisa dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai keinginan kita ya, atas izin Allah ya baraya ya. Ingat, atas izin Allah. Nah, ini kita juga akan memasuki ke sana baraya, namun untuk tempat kita masuk kita bisa melihat lewat sini dulu. Ini subhanallah, bangunan sudah tertata sangat rapih ya, sangat banyak sekali di sini bangunan, sehingga kita bisa melihat ataupun beristirahat di mana saja gitu. Nah, jadi kita juga bisa berziarah di sini, baca Quran di sini, tahlil, zikir di sini, dan kalau kita mau ke atas itu adalah salah satu tempat yang sangat dekat sekali. Ya, jadi ini adalah salah satu makom makbaroh alim soleh, dan di sini juga baraya kita bisa diperlihatkan dengan pemandangan yang sangat indah. Kita bisa melihat ini pesawahan ya, sehingga kalau seandainya kita beres ziarah, kita akan merasakan sebuah ketenangan baraya. Nah, ini perkampungan yang cukup jauh juga ya, dan ini juga ada, kita bisa melihat pegunungan-pegunungan yang sangat indah sekali baraya. Nah, yuk kita akan melaksanakan ziarah, tapi ya kita juga harus tahu ya untuk adab-adaban ziarah baraya. Jadi salah satu yang dibimbingkan oleh salah satu para alim ulama, minimal kita harus punya wudhu dulu. Setelah punya wudhu ya kita harus punya wewangian. Bagusnya kita harus sambil bawa minyak ya, sehingga badan kita dalam kondisi wangi. Nah, setelah itu baraya baru kita masuk ke tempat ziarah. Dan ingat untuk niat yang sangat bagus sekali. Jadi niatnya itu takorub ya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada niat untuk apalagi yang menyimpang ya, semacam minta nomor, minta apalah gitu kan. Jadi kita benar-benar lillahi taala. Saat itu baraya. Yang kedua, patokan dalam kondisi doa. Kita bisa melihat dalam kitab hikam. Jadi ketika kita berdoa baraya ya, jadi jangan anggap bahwa doa itu yang kita panjatkan tidak ada ijabah dari Allah. Semua doa itu pasti diijabah oleh Allah dengan ketentuan ud'uni astajib lakum. Coba engkau berdoa maka kami akan mengkabulkan setiap doamu. Cuma ijabah dari Allah itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Waktunya ditentukan oleh Allah, masanya ditentukan oleh Allah. Jadi kalau seandainya kabulnya itu harus 2 tahun ke depan, ya kita tinggal tunggu. Kabulnya harus 1 tahun ke depan, ya kita tunggu. Dan ijabah doa itu tidak harus sesuai dengan apa yang kita inginkan. Contoh saat kita berdoa baraya, kita minta agar banyak uang, banyak rezeki. Ternyata setelah kita rasakan, kita masih belum banyak rezeki juga. Tapi kita mempunyai kesehatan yang sangat panjang. Artinya Allah mengkabulkan ijabah doa dari apa yang kita minta itu lewat kesehatan, ya. Ataupun tidak lewat kesehatan, tapi kita selamat daripada bencana. Itu juga bagian daripada ijabah doa daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu baraya. Yuk kita akan
masuk, tapi sedang ada yang ziarah ya. Kita tunggu aja sebentar. Nah ini Baraya, kita akan bismillah masuk ya ke dalam. Dan ini adalah salah satu makbaroh Syekh Said Muhammad Hussein. Nah, ini ada makom yang satu lagi. Kita juga nanti mudah-mudahan bisa ngobrol-ngobrol. Nah ini yang dimaksud dengan makbaroh Maulana Syekh Said Muhammad Hussein Ibn Maulana Syekh Said Syarifuddin Ibn Maulana Syekh Sultan Abil Mahasin Zainal Abidin Ibn Maulana Syekh Abi Nasr Sultan Al-Haji Abdul Qohar Mansuruddin Ibn Maulana Syekh Sultan Al-Haji Said Abi Syekh Abil Fatah Tirtayasa Adumat Khan Al-Husaini ya. Nah kita uluk salam dulu. Assalamualaikum ya sahibal maqam. Assalamualaikum ya rizalal goib ya arwahal muqaddasa. Agisu nabi gausatin agisuni bi gausatin wanduruni binadro ya ruqoba ya nuqoba ya nuzaba ya abdallah ya autad ya gos agisuni bihaqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Syekh Abdul Qadir Zilani mahbubullah anta sahibul ijazah ijazah Muhammad ijazatullah anta sahibul karomah Muhammad karomatullah anta sahibul syafa Muhammad ya Syekh Abdul Qadir Zilani agisni syari'an bizatillah. Nah, Baraya dalam bahasa agisni ya sebenarnya kita memintanya kepada Allah sih. Ya, minta tolong kepada Allah dengan berkahnya Syekh Abdul Qadir dan sahibul maqam tersebut. Nah ini adalah salah satu silsilah Baraya, dan kita juga sudah melaksanakan ziarah tadi. Sebenarnya kita agak kurang enak ya video sampai ke dalam, tapi ini untuk memperlengkap salah satu silsilah ya. Nah ini dari Syekh Tubagus Muhammad Nur Hussein ini ke Maulana Syarifuddin, Maulana Abdul Mahasin, Maulana Hasanuddin, Maulana Abdul Fatih, Maulana Abdul Ma'ali, Maulana Abdul Fakir, Maulana Muhammad Nasruddin, Maulana Yusuf, Maulana Hasanuddin Banten, Maulana Syekh Syarif Hidayatullah Cirebon. Ya, kesananya Nyimas Raden Rara Santang, terus ke Syarif Abdullah Umdatuddin, Ali Nur Alim, sampai ke sana ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari jalur Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha, Sayyidina Husain, Sayyid Ali Zainal Abidin, Muhammad Abdul Baqir, Ja'far Shadiq, Sayyid Ali Uraidi, Muhammad An-Naqib, Ihsan An-Naqib Ar-Rum, Ahmad Al-Muhajir ilallah, Ubaidillah, Alawi Al-Awal, Muhammad Sahib Saumah, Alawi Asani, Ali Al-Khala Al-Ghasam, Muhammad Sahib Mirbat, Alawi Amul Faqih, Al-Wisani, terus Amir Muhammad Malik Azamat Khan, Abdullah Azamat Khan, Ahmad Jalaluddin Akbar dari India. Nah dari sana ada yang jalur ke Syekh Jamaluddin Akbar Al-Husaini, Ibrahim Akbar Al-Ghazali, terus ke Maulana Ishaq, Maulana Ainul Yakin, Sunan Giri, Raden Paku, Sunan Giri Jaya, Adipati Chandra, Kontol Sumberana, Mi Ajeng, Tangan Zia, Syekh Abdul Muhi Pamizahan, Raden Bangsa Santana, putranya Nyimas Nur Kasih, Syekh Tubagus Muhammad Nur Hussein. Jadi Syekh Tubagus Muhammad Nur Hussein kalau ke Syekh Abdul Muhi Pamizahan kakek ya. Terus kalau dari jihad istri ke Nyimas Halimah Aleba, Haji Abdul Wahab, yang Rangga, Nyimas Karanggan Mahara. Jadi kalau dari Mama Gelar itu Nyimas Karanggan, yang Arnas, Mama Ibrahim, terus Mama Haji Sobandi, terus Mama Gelar. Jadi kalau posisinya dari Cikundul itu sama ya,
Syekh Tubagus Muhammad Nur Husain itu satu jalur dengan Mama Gelar ketemu di Nyimas Karanggan di sini. Cuma ini dari yang Rangga, Syekh Haji Abdul Wahab, Nyimas Halimah Halebah. Nah, ini adalah silsilah ya penentu bahwa beliau juga keturunan daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dari Syekh Syarif Hidayatullah ataupun dari Syekh Abdul Muhyi Pamijahan. Subhanallah. Ya, kita membacakan Fatihah sebagai penutup. Barakati umil kitab Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.